wabarakatuh. Saya Anissa Sabila Ramadhani, NIM 20230101303027, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di dalam video ini saya akan memaparkan ringkasan saya mengenai materi 1 hingga materi 6. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama kita awali dengan kelompok 1 tentang akuntansi dan perusahaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami apa sih itu akuntansi. Langsung saja, pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai the laws of business, karena kegiatan akuntansi sering digunakan di dunia usaha dalam bentuk pencatatan dan penginterpretasikan data ekonomi, baik perorangan, perusahaan, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. Secara umum berasal dari bahasa Inggris, akun, yang berarti akuntansi, adalah surat seni pencatatan dan lain sebagainya terhadap transaksi-transaksi ekonomi perusahaan guna mengambil suatu keputusan. Next, kita masuk pada proses akuntansi. Proses akuntansi akan terus berulang setiap periodenya, mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi terdiri atas 3 tahap, yaitu kegiatan pencatatan, pengkelompokan, keperingkasan, pelaporan, dan penganalisis. Prinsip-prinsip akuntansi ada 5 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, biaya historis, pengakuan pendapatan, mempertemukan konsistensi, dan pengungkapan penuh. Masuk pada perusahaan dan bisnis. Pada intinya, perusahaan adalah sebuah organisasi atau proses barang atau jasa yang tujuannya memuaskan pembeli dan konsumen. Sedangkan bisnis, orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan. Akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Laporan akuntansi sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan. Beberapa pihak yang memerlukan informasi akuntansi yaitu manajer, investor, kreditor, dan instansi pemerintah. Ya, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, menganalisis transaksi. Apa sih itu menganalisis transaksi? Menurut Sunarto Zulkifli, secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi keuangan yang melibatkan paling tidak 2 orang, melakukan pertukaran melibatkan diri dalam perikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar satu kegiatan hukum dan syariah yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, transaksi adalah persetujuan perjual-beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Jenis-jenis data analisis. 1. Analisis deskriptif adalah jenis pengolahan data yang ditunjukkan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. 2. Analisis diagnosis bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi dengan cara mengumpulkan data dari masa lampau. 3. Analisis preskriptif. Ketika kamu sudah punya gambaran masa depan atau memprediksi peluang, kamu bisa merancang model baru pada produksimu. 4. Analisis prediktif. Fokus pada alasan di analisis prediktif, justru kamu meramal apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang. 5. Analisis eksplorasi. Mungkin mencari hubungan antara variabel data yang mungkin belum diketahui. 6. Data miring adalah jenis analisis lain yang berfokus untuk mengetahui pola dengan meninjau data yang dalam jumlah lebih besar. Yang terakhir, analisis regresi adalah jenis data untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang dependen dan independen. Masuk pada metode analisis transaksi. Ada 3 metode analisis transaksi, yaitu 1. Menentukan jenis akun. 2. Tetapkan akun debit dan akun kredit pada akun. 3. Catat transaksi dalam jurnal. Manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi. 1. Untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. 2. Untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. 3. Untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. 4. Untuk mengetahui langkah selanjutnya pengambilan keputusan. 5. Sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Jenis transaksi keuangan. A. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan kelembagaan. B. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. Terbagi menjadi 2, yaitu transaksi tunai dan transaksi kredit. C. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan. Terbagi menjadi 2, transaksi bisnis dan transaksi non-bisnis. Masuk pada materi ketiga, proses penyesuaian. A. Karakteristik akuntansi penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan kepada periode yang tepat dan mengacu pada International Financial Reporting Standard (IFRS) yang mengharuskan pengguna akuntansi berbasis aktual.
Ada dua cara untuk melakukan proses akuntansi, yaitu akuntansi aktual dan akuntansi dasar kas. B. Proses penyesuaian. Untuk mengetahui cara membuat jurnal penyesuaian, konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Hal ini berkaitan dengan basis pencatatan akuntansi aktual basis. Beberapa akun memerlukan pemutiran updating dengan alasan seperti yang dijelaskan pada slide di atas. C. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Utang beban. 4. Piutang pendapatan. 5. Bahan habis pakai. 6. Kerugian piutang. 7. Penyusutan. D. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kesimpulan, jurnal penyesuaian merupakan buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi sehingga neraca tersebut merupakan saldo yang sesuai atau aktual. Next, pada materi selanjutnya menyelesaikan siklus akuntansi. A. Pengertian siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat ditanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. B. Fungsi dan tujuan akuntansi. Fungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Adapun fungsi siklus akuntansi meliputi pencatatan transaksi, mengklarifikasi transaksi, penyesuaian, penutupan, penyusunan laporan keuangan, audit, dan pemeriksa. Tujuan utama akuntansi adalah mengumpul dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis. Langkah-langkah dalam siklus akuntansi. 1. Identifikasi transaksi. 2. Merekam transaksi dalam jurnal. 3. Merekam transaksi dalam buku besar. Penyesuaian akhir periode. Membuat laporan keuangan. D. Proses siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Tahap pencatatan bukti transaksi. 2. Tahap pengikhtisaran. 3. Tahap pelaporan. E. Penyelesaian siklus akuntansi. 1. Neraca lajur. Adapun urutan tahapan dalam penyelesaian kertas kerja adalah sebagai berikut. 1. Penyiapan neraca saldo. 2. Memasukkan data jurnal penyesuaian. 3. Memindahkan setiap saldo masing-masing akun. 2. Jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan dengan cara mentransfer akun pendapatan, mentransfer akun beban, mentransfer jumlah laba, mentransfer akun pref atau penarikan. 3. Jurnal balik. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan ayat jurnal balik, yaitu 1. Beban yang masih harus dibayar. 2. Pendapatan yang masih harus diterima. 3. Biaya dibayar di muka. 4. Pendapatan diterima di muka. Next, kita masuk ke pembahasan berikutnya, akuntansi perusahaan dagang. Langsung saja masuk ke pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi terbagi menjadi 2. 1. Definisi menurut kegunaan. Aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan. 2. Definisi menurut kegiatan. Seni mencatat, mengklarifikasi, dan mengintisatkan transaksi-transaksi atau kegiatan yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan. Next, prinsip-prinsip akuntansi, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip pengakuan pendapatan. 2. Prinsip penandingan. 3. Prinsip pengakuan penuh. 4. Prinsip pembiayaan. C. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan yang memberi barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali pada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuk aslinya. D. Ciri-ciri perusahaan dagang. 1. Pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. 2. Biaya utang perusahaan berasal dari harga pokok barang terjual serta biaya usaha lainnya. 3. Tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi. 4. Terdapat akun persediaan barang dagang. 5. Berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. E. Karakteristik perusahaan dagang. Memiliki aktivitas utama, tidak melakukan produksi barang, memperhitungkan total keuntungan barang yang dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan. F. Jenis-jenis perusahaan dagang. 1. Berdasarkan produk yang diperdayakan, terbagi menjadi 2, yaitu perusahaan dagang barang produksi, perusahaan dagang barang jadi. 2. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat, terbagi menjadi 3, yaitu
1. Perusahaan dagang besar. 2. Perusahaan dagang perusahaan. 3. Perusahaan dagang pengecer. G. Siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Mencatat transaksi jurnal umum. 2. Mencatat di buku besar pembantu. 3. Membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. 4. Jurnal penyesuaian. 5. Neraca saldo telah disesuaikan. 6. Membuat laporan keuangan. 7. Membuat lembar kerja akuntansi. 8. Membuat jurnal penutup. 9. Neraca saldo telah ditutup buku. 10. Membuat jurnal pembalik. H. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi dalam perusahaan dagang. Ada beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam operasional sehari-hari, yaitu mencakup sebagai berikut: jasa pembelian, penjualan, pembayaran upah dan gaji, pembelian aset tidak lancar, asuransi dan pembayaran pajak, dan terakhir pembeli barang material. Kita masuk pada materi terakhir, persediaan. Akuntansi persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: barang atau perlengkapan, bahan atau perlengkapan, barang dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual dalam rangka kegiatan pemerintah, antara lain hewan atau tanaman. B. Tujuan dan fungsi persediaan. 1. Tujuan perusahaan untuk memudahkan dan melancarkan proses produksi suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. 2. Fungsi persediaan: mengefektifkan sistem persediaan barang. Efisien operasional perusahaan dapat ditingkatkan melalui fungsi persediaan mengefektifkan. 1. Fungsi independensi. 2. Fungsi ekonomis. 3. Fungsi antisipasi. C. Jenis-jenis persediaan. 1. Bidang usaha. 2. Perusahaan dagang atau perusahaan jasa. 3. Perusahaan industri. Maka jenis penyediaan yang dimiliki: 1. Barang baku. 2. Barang dalam proses. 3. Penyediaan barang jadi. 4. Bahan pembaku. D. Metode penilaian persediaan. Ada beberapa jenis metode penilaian persediaan yang umum digunakan. 1. Alokasi harga pokok. 2. Masuk pertama keluar pertama atau FIFO. 3. Masuk terakhir keluar pertama, LIFO. 4. Metode rata-rata average. Kesimpulan, persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam perusahaan dagang, dan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi serta dimiliki oleh suatu perusahaan di dalam aktivitas operasional yang didatangkan adalah operasional tersebut.